Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Bang Iqbal. Hari ini kita akan membahas sebuah manuver politik dan keamanan yang mengejutkan publik Indonesia. Sebuah langkah yang banyak orang yang tidak melihat sebelumnya. Strategi Presiden Prabowo menggunakan kekuatan latihan gabungan militer untuk membuka tabir tambang ilegal dan kawasan industri yang diduga tertutup dari otoritas negara. Kepala BPKP dan juga beberapa menteri yang semula akan ikut, tetapi karena ada tugas dari Presiden, mereka harus melaksanakan tugas di Jakarta. Hari ini secara fakta di lapangan kita melihat dari dekat apa kegiatan Satgas dalam rangka penertiban kawasan hutan khususnya di pertambangan yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Ini adalah kehadiran negara untuk melakukan penertiban terhadap semua kegiatan-kegiatan yang ilegal kita tertibkan, yang legal kita dorong supaya tetap berproduksi. Kemudian yang kedua, yang ilegal ini negara akan menegakkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ya, kita tidak melihat latar belakang, kita tidak melihat dari mana, tapi kita melihat bahwa kepentingan nasional harus kita tegakkan, harus kita selamatkan. Oleh karena itu, para wakil ketua pengarah datang ke sini selain untuk melihat apa yang terjadi di spot ini, juga akan melakukan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan oleh masing-masing. Panglima TNI akan melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan pengamanan sumber daya alam. Kapolri akan melakukan tindakan-tindakan terhadap pengamanan Kamtipmas yang mungkin bisa terjadi di sekeliling ini. Jaksa Agung akan melakukan langkah-langkah penegakan hukum, dan Kepala BPKP akan memberi data-data yang faktual berdasarkan apa yang didapatkan dari Badan Geospasial yang ada di Jakarta. Dan benar saja, ketika Menteri Pertahanan Syafri Samsudin turun langsung ke Morowali, fakta yang jauh lebih besar terbongkar. Bukan hanya tambang ilegal, bukan hanya smelter-smelter bermasalah, tetapi sebuah bandara yang disebut beroperasi tanpa bea cukai, tanpa imigrasi, dan tanpa pengawasan negara. Ini bukan sekedar berita, ini sinyal bahwa ada sesuatu yang sangat besar sedang dibenahi. Mari kita bedah dengan tajam. Ketika Presiden Prabowo memerintahkan latihan gabungan TNI di Bangka Belitung dan Morowali, banyak yang mengira itu hanya latihan rutin. Padahal berdasarkan analisis peneliti SDS Edna Korolini, langkah itu bukan sekedar latihan, melainkan strategi untuk mendekati kawasan tambang yang selama ini diduga penuh kebocoran dan aktivitas ilegal. Latihan militer tidak pernah digelar tanpa tujuan strategis. Dan kali ini latihan itu menjadi pintu masuk untuk mengungkap fakta yang selama bertahun-tahun tidak pernah tersentuh. Ini bukan murni operasi militer, ini operasi intelijen terbuka dengan kedokteran. Ketika Menhan Syafri ikut terjun ke Morowali, barulah terungkap fakta mencengangkan. Kawasan IMIP luasnya 4.000 hektar. Di dalamnya ada bandara operasional. Namun tidak ada bea cukai, tidak ada imigrasi, tidak ada otoritas penerbangan. Aparat disebut sulit masuk.
Aktivitas pesawat berlangsung tanpa pengawasan penuh negara. Ini bukan temuan biasa. Ini anomali besar dalam sistem kedaulatan NKRI. Dan Menhan langsung mengucapkan kalimat keras. Tidak boleh ada negara di dalam negara. Kalimat itu bukan retorika, itu alarm merah. Pertanyaan besar muncul. Mengapa Pemda tidak bergerak? Mengapa Kementerian ESDM diam? Mengapa Bea Cukai dan Imigrasi tidak bertugas di sana sejak tahun 2019? Mengapa Polri tidak masuk? Mengapa Kemenhub tidak mengambil alih? Jadi ini kayaknya berawal dari perintah Pak Presiden. Jadi sebenarnya kalau menurut saya, kalau kita merujuk lagi 2014, itu Pak Prabowo kan waktu kampanye udah ngomong bocor, ya kan. Nah, salah satu yang dinilai itu banyak kebocoran itu kan tambang ilegal. Oleh karena itu Presiden beberapa waktu lalu memerintahkan TNI untuk latihan di daerah-daerah yang dekat tambang ilegal, yaitu Bangka Belitung dan Morowali. Nah, untuk lebih spesifiknya lagi Morowali, ini juga saya baru tahu. Ternyata Morowali itu kan luas banget ya, 4.000 hektar ya. Kawasan industri. Nah, kawasan industri. Itu ternyata mereka punya bandara yang tidak ada otoritas Indonesia. Yang berarti di situ orang dan barang itu bisa keluar masuk tanpa diawasi. Tertutup. Infonya tuh aparat keamanan aja tuh nggak bisa masuk. Tapi yang Aparat negara tidak bisa masuk. nggak bisa. Yang jelas di bandara itu tuh tidak ada bea cukai dan imigrasi. Ini disampaikan Pak Safri kemarin sebagai Menhan waktu meninjau latihan itu. Jadi Edna bahkan mempertanyakan, apakah ada tekanan, apakah ada kepentingan, atau sekedar kelalaian sistemik yang berlangsung lama. Ketika negara absen, pihak lain pasti mengisi kekosongan itu. Dan ini sudah berjalan selama bertahun-tahun. Edna menekankan Freeport punya bandara tapi terbuka. Kediri punya bandara industri tapi aparat ada di dalamnya. Morowali berbeda. Bandaranya tertutup, aktivitasnya tidak transparan dan negara tidak mengawasi. Jika kawasan lain bisa patuh aturan, maka kenapa Morowali tidak? Pertanyaan itu harus dijawab. Bandara tanpa otoritas membuka resiko penyusupan barang ilegal, pergerakan manusia tanpa kendali, potensi ancaman biologis atau bahan berbahaya, potensi menyelundupkan hasil tambang tanpa negara tahu, ketidakpastian siapa saja yang masuk atau keluar. Ini bukan lagi soal ekonomi, ini masalah pertahanan negara. Negara tidak boleh buta pada aktivitas di dalam wilayahnya sendiri. Setelah laporan dari lapangan, Presiden Prabowo langsung memberikan instruksi tindak tegas tambang ilegal, koordinasi lintas kementerian, penindakan tanpa pandang bulu, pastikan seluruh kawasan strategis kembali di bawah kontrol negara. Menhan Safri menyatakan negara hadir, negara menertibkan, dan setiap jengkal kekayaan alam harus kembali untuk rakyat Indonesia. Ini bukan kata-kata simbolik, ini langkah penataan besar-besaran. Anggota Komisi 1 DPR RI Oleh Soleh langsung menyuarakan desakan keras. Usut siapa yang memberikan izin bandara. Perintahkan Bea Cukai dan Imigrasi masuk. Pastikan Kemenhub mengambil alih. TNI Polri harus menertibkan kawasan. Bahkan DPR siap turun langsung ke Morowali. Ketika eksekutif dan legislatif sama-sama bergerak, artinya ada sesuatu yang benar-benar serius.
Ini strategi Presiden Prabowo efektif, tapi mengungkap luka lama negara. Latihan militer yang disisipkan ke kawasan tambang menunjukkan metode baru, pendekatan keamanan untuk membongkar pelanggaran ekonomi. Artinya pemerintah tahu persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan surat atau regulasi. Jika benar-benar itu berjalan tanpa otoritas sejak tahun 2019, maka kita melihat salah satu contoh paling ekstrim dan lemahnya kontrol pemerintah sebelumnya. Negara harus mengambil alih kembali sebelum lebih banyak kebocoran terjadi. IMEI wajib buka data, perizinan bandara, pergerakan pesawat, manajemen keamanan, mekanisme pemeriksaan barang dan orang. Tidak bisa lagi ada area abu-abu. Jangan sampai tambang mengatur negara. Kedaulatan tidak boleh dipengaruhi tekanan perusahaan, investasi, atau pihak asing. Negara harus menjadi pemegang otoritas penuh. Publik pun wajib mengawal. Seperti kata Edna, poin paling penting adalah apa tindak lanjut setelah laporan Menhan sampai ke Presiden. Publik harus mengawasi agar pembenahan ini tidak berhenti di tengah jalan. Sekian dari kami, Bang Iqbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.